Selamat pagi, Kak Permai. Kami ucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan untuk bergabung dalam sesi wawancara kami. Oke, halo semuanya, salam kenal ya. Eh, Nama saya Permai Suniati, biasa dipanggilnya Permai. Untuk saat ini, saya bekerja sebagai product marketing, atau sebenarnya biasa disebut product management di salah satu pen manufacturing, yaitu Nippon Pen. Yang pertama nih Kak, bisa nggak sih Kakak ceritain bagaimana proses bisnis yang dijalankan perusahaan Nippon Pen? Kegiatan utamanya gitu dari operasional perusahaan. Cara Nippon Pen ya, Nippon Pen itu kan pen manufacture, jadi pasti ada pengolahan atau produksi. Kalau dari secara detail atau secara runtutnya, yang pertama pasti ada R&D atau biasa kita sebut penelitian dan pengembangan. Jadi secara riset nih, secara riset lab, R&D, terus kita kolaborasi sama product management untuk keluarin produk apa nih yang mau kita launch atau produk apa yang mau kita rebranding. Nah, itu nanti product planningnya itu dari tim product management tersebut. Jadi secara planning, terus setelah planning dan riset sudah oke, pasti ada pengadaan raw material atau bahan baku. Jadi kalau untuk raw material sendiri itu kan ada banyak ya. Jadi itu nanti raw material terdiri dari bahan baku catnya sendiri, terus kayak misalkan kemasan atau packaging itu juga masuknya di raw material. Sebenarnya sebutnya kita biasanya masuknya di raw material and container. Setelah itu, setelah semuanya oke, nanti kita ada production atau produksi. Jadi produksi itu harus dilakukan setelah bahan baku dan kontainer itu udah ada atau kemasan itu udah ada. Mereka baru bisa jalankan produksi. Setelah ada produksi pasti ada quality control atau pengendalian kualitas. Kalau semuanya oke nih, maka akan mulai didistribusikan ke seluruh depot dan toko atau sebutannya cabang lah, seluruh cabang Nippon Paint di Indonesia baru nanti distribusi ke stakeholder kita. Itu adalah toko ya, untuk saat ini toko baik yang tradisional ataupun modern market, baru nanti dari toko ke end customer. Dan setelah itu pasti kita juga ada after service ya, jadi layanan layanan setelah penjualannya sendiri. Seperti itu sih kalau secara overall bagaimana proses bisnis yang dijalankan oleh Nippon Paint ini. Yang pasti sih setiap proses itu pasti perlu adanya manajemen ya, manajemen pengendalian pengendalian biaya yang harus efisiensi dan juga konsistensi produk tuh penting juga sih biar nantinya kan quality nggak ada issue gitu. Berkaitan dengan anggaran tadi yang Ya, sempat disampaikan, bagaimana sih cara perusahaan itu sendiri menyusun anggaran untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis? Apakah ada proses atau langkah tersendiri dari perusahaan Kakak? penyusunan anggaran sebenarnya untuk mulainya sendiri pasti dari masing-masing divisi ya atau dari masing-masing unit kerja gitu. Jadi termasuk dari R&D, product management, marketing, production, logistik, itu mereka punya anggaran masing-masing. Dan anggaran tersebut pasti sudah ditetapkan ya sesuai dengan kebijakan dari perusahaan sendiri dan juga ada batas-batasnya. Makanya kenapa biasanya kita ada medical check up. Sebenarnya kita sebutnya CDR-nya itu medical check up untuk setiap prosesnya tersebut. Jadi kayak seberapa sehatnya sih atau seberapa kurang sehatnya dari masing-masing tim. Jadi, lalu setiap departemen atau divisi itu menyusun anggaran berdasarkan target juga dong. Target target bisnisnya itu apa, terus KPI-nya itu apa, terus apa lagi ya? Paling kalau secara paint manufacture ya, kalau secara Nippon Paint yang pasti pertamanya itu di tahun, misalkan di tahun 2025 tuh berapa. Nah, itu disesuaikan lagi dengan expense-nya, dengan budgetnya, seperti itu sih. Terus untuk menghitung itu pasti kita perlu dari analis nih, trennya dari tahun-tahun biasanya tuh per bulan seperti apa, kayak gitu. Gitu deh. Jadi nanti tinggal kita submit, biasanya kita submit ke finance team.
Nah, nanti dari finance team akan teruskan ke top manajemen, oke atau tidaknya gitu. Apakah anggaran yang direncanakan dapat terrealisasi dengan baik, yang di dalam arti tidak ada kekurangan atau sisa anggaran. Lalu, jika terjadi kekurangan atau kelebihan pada anggarannya, kalau bisa dijelaskan apa penyebabnya, dan kira-kira strategi yang akan digunakan untuk perusahaan tersebut apa? KPI dari masing-masing company itu adalah anggaran dapat terrealisasi dengan baik, bahkan mungkin harus lebih saving ya. Itu adalah targetnya. Cuma realitanya kadang kita tergantung dari beberapa faktor. Cuma kalau so far sih selama join dengan Nippon, anggaran bisa terrealisasi dengan baik ya. Maksudnya dengan baik itu nggak sampai yang over budget atau over expense kayak gitu. Oke, terus untuk kelebihan sih enggak ya. Tapi kalau misalkan sisa itu adalah sebenarnya salah satu KPI atau target dari company sendiri. Karena kan semakin cost saving, semakin cost reduction itu semakin bagus kan. Harganya itu sih. Terus habis itu kalau misalkan kelebihan itu kan berarti sebagai achievement kita ya. Nah, berarti itu menjadi income positif bagi kita. Tapi kalau misalkan sampai ada kekurangan itu sebenarnya hal red zone, kayak intinya kayak di kita red zone, jangan sampai terjadi hal tersebut gitu. Kira bagaimana perusahaan mengukur kinerja mereka gitu, baik melalui data keuangan atau data yang non keuangan? Efektivitas mungkin ya, efektivitas kinerja dari masing-masing karyawan yang pertama. Jadi sebisa mungkin memang memanfaatkan di waktu kerja daripada nanti dimasukkan di waktu kerja santai nih terus tiba-tiba mau ada overtime atau lembur, itu sangat disayangkan ya. Jadi maksimal banget tuh emang di waktu kerja sih, selama waktu kerja, dan meminimalisir adanya overtime yang tidak diperlukan. Itu yang pertama. Waktu pengiriman sebenarnya setiap pengiriman atau distribusi ke cabang kita kan sekarang ada 88 depot atau cabang ya di seluruh Indonesia, dan dengan main plan-nya itu ada di Purwakarta, Surabaya, sama beberapa Jakarta lah. Nah, itu pasti distribusi dari 3 area sendiri ini ke seluruh Indonesia, kan ada lead time-nya ya. Nah, itu sebenarnya lead time yang udah jadi patokan atau maksimal. Jadi di on time delivery sendiri itu juga menjadi patokan, karena kalau misalkan ada delay atau ada kendala pengiriman kayak misalkan sorry ya, kayak kecelakaan atau ada truknya kenapa atau kontainernya kenapa atau kapalnya kenapa, itu kan pasti akan ada jeda pemasokan. Nah, di situ juga akan berimpact pada supply kita ke market, pemenuhan produk kita ke market. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Bagaimana mekanisme yang diterapkan perusahaan dalam mengukur dan mengendalikan aset-aset yang dimiliki oleh setiap unit organisasi untuk melihat seberapa baik kinerja bagian tersebut? sistemnya pasti enterprise resource planning ya. Jadi kita harus monitor cara usage, cara maintain usage and monitoring usage and maintain di aset gitu. Jadi kalau dari kita sendiri sih harus tanggung jawab atas aset yang digunakan ya. Dan kita kan pasti ada laporan audit baik secara internal maupun secara eksternal. Cuma kalau untuk tim product management sendiri fokusnya itu laporan audit di internal kalau untuk aset ya. Jadi secara berkala mereka pasti akan ada audit nih dan memastikan bahwa aset yang digunakan tuh masih produktif dan berfungsi sesuai dengan kegunaannya. Bagaimana perusahaan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam mengoptimalkan perputaran persediaan dan meminimalkan biaya penyimpanannya? Di Nippon Paint sendiri, sebenarnya kita lebih ke evaluasi rutin terkait dengan perputaran persediaan atau inventory turnover ratio ya. Nah, serta pengelompokan raw material dan juga pengelompokan produk. Jadi ada analisanya gitu untuk memprioritaskan pengelolaan item yang paling kritikal secara operasional. Bagaimana perusahaan berkolaborasi dengan departemen lain seperti penggandaan dan logistik untuk memastikan pengolahan inventaris yang lancar? Kalau dari tim product management sendiri, karena kan kita tim planning ya, product planning, otomatis untuk product planning nggak bisa dong jalan sendiri. Karena apa? Secara product planning, secara market, oke, kita dapat analisanya nih, kita dapat benchmarkingnya, tapi siapa yang akan melakukan riset? Pasti R&D team. Nah, kita koordinasi dengan R&D team, dan untuk saat ini kita itu ada weekly meeting untuk membahas terkait planning-planning ini atau riset-riset apa yang perlu dijalankan atas permintaan market analisa dari kita. Terus habis itu, kalaupun misalkan ini oke nih dengan salah satu hasil riset R&D misalkan udah dapat hasil riset, nanti tim product management yang akan ajukan juga ke top management. Nah, sebelum diajukan ke top management harus ada analisa biaya. Berapa? Tiap departemen tuh pasti ada perbedaan apa itu pandangan. Mm-mm. Nah, itu tuh contohnya apa sih kayak perbedaan dari departemen satu ke departemen Nippon Paint-nya sendiri, ke Oh, perusahaannya sendiri gitu. oke. Kalau ini gampang sih.
karena sering kita temuin ya. Jadi yang pertama, ini dari awal sendiri kita kan planning produk ya kan, sebagai planning produk berdasarkan market. Terus misalkan ke R&D, ya kan, ke R&D nih, kita minta quality yang A, B, C, D, E, F, G, minta yang dia bisa berfungsi sebagai A, B, C, D, E, F, G gitu. Tapi ternyata secara cost itu over gitu. Nah, sedangkan KPI dari tim R&D kita sendiri itu adalah cost reduction atau cost saving, CR. Biasa kita sebut CR. Jadi kita mau A, B, C, D, E, F, G nih. Ternyata nggak masuk di cost-nya mereka. Jadi kita kayak, aduh gimana nih caranya biar kita ketemu nih antara R&D sama tim product management. Jadi nggak mungkin dong tetap ngotot mau ini, mau ini, mau ini. Karena mereka ada KPI sendiri kayak gitu. Apa saja langkah pengendalian yang dilakukan perusahaan pada unit bisnis agar kegiatan operasional berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan? Sebenarnya kalau untuk evaluasi sendiri, kita ada beberapa tahapan sih. Mungkin untuk internal tim kita monthly ya, per bulan kita ada evaluasi. Tapi kalau untuk secara perusahaan biasanya quarterly sih. Terus habis itu ada audit Perencanaan strategis perusahaan disusun dan bagaimana perencanaan ini mendukung proses sistem pengendalian manajemen perusahaan. di Nippon Paint sendiri pasti, karena kita kan multinasional ya, jadi kita nggak hanya untuk di Indonesia nih, pasti kita ada secara global gitu. Nah, untuk pusatnya sendiri, kita ada di Cina. Ada di office Cina, sama mungkin untuk yang retail tuh office Cina, tapi Nippon Paint Cina, tapi kalau untuk yang IU atau industrial paint itu ada di Jepang. Nah, kita juga harus sejalan sama visi misi yang sudah ditetapkan oleh holdings kita yang ada di Cina dan Jepang. Jadi untuk Indonesia sendiri pasti akan menyesuaikan dengan visi misi dari global ya yang pertama. Karena kita nggak create atau nggak bentuk visi misi sendiri nih. Terus habis itu mungkin kalau untuk di Indonesia sendiri adalah adanya goals atau target dalam jangka waktu yang panjang. Jadi nggak cuma target misalkan bulan depan, tahun depan, tapi kita harus punya pandangan target beberapa tahun ke depan. Misalkan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan mau seperti apa gitu. Habis itu untuk pengendaliannya sendiri yang dilakukan pasti adalah monitoring sih. Kayaknya kita setiap hari pasti kita sebenarnya monitoring gitu. Karena emang monitoring itu penting banget. Dimana secara monitoring kita akan lebih paham daripada kita cuma misalkan nih kita kerjain biasa nggak ada monitoring, tapi tiba-tiba sales kita langsung dari yang 100 langsung anjlok ke 5. Itu kan udah loss-nya 95 sendiri kan. Untuk kita balikin lagi ke 100 itu pasti cukup sulit. Makanya kalau ada penurunan sedikit pun kalau ada monitoring, jika ada penurunan sedikit pun kita masih bisa tahu nih, masih bisa evaluasi ini kenapa, bagaimana solusinya kayak gitu. Apakah perusahaan memiliki sistem kompensasi bagi karyawan? Jika iya, bagaimana sistem ini diterapkan dan apakah ada kriteria tertentu untuk pemberian kompensasi tersebut? Salary atau gaji pokok. Nah, itu kan udah berdasarkan offering atau kesepakatan antara karyawan tersebut dengan perusahaan, dengan Nippon Paint yang akan diwakilkan oleh HR dan juga HOD atau Head of Department-nya. Nah, selain dari gaji pokok, pasti kan ada tunjangan ya, entah tunjangan BPJS, entah tunjangan yang lain, transportasi, dan lain-lain lah. Terus habis itu ada bonus atau tunjangan akhir tahun. Kalau kita tunjangan akhir tahun tuh biasa kita sebut sebagai bonus. Nah, kalau bonus ini kan based on performance, dan performance ini nggak cuma performance secara tim atau secara individu, tapi juga performance dari perusahaan tersebut. Apakah misalkan di Nippon Paint nih lagi achievement-nya lagi tinggi banget, revenue growth-nya tinggi banget, otomatis bonus yang bisa dikasih ke karyawan pun mungkin percentage-nya itu bisa lebih tinggi dari bonus tahun-tahun sebelumnya. Zaman, terima kasih sebenarnya udah bersedia untuk jadi narasumber wawancara UAS kami. Kayak cukup sekian wawancara di siang hari ini. Terima kasih Kak sebelumnya. Selamat siang. Oke, thank you. Siang semuanya.